Ada hal yang tidak kompatibel ya, yaitu kok pencalonan kepala daerah, pencalonan presiden itu dikaitkan dengan partai politik. Padahal kita sistem pemerintahan presidensil bukan parlementer. Apalagi ketika kita bicara mengenai kepala daerah. Orang pusat mengatakan bahwa yang namanya DPRD itu bagian dari pemerintah pusat, pemerintahan daerah itu bagian dari pemerintah pusat. Dan pemerintah pusat itu adalah eksekutif, presiden. Jadi presiden itu membawahi baik DPRD maupun kepala daerah secara hierarkis. Dan jangan lupa bahwa gubernur adalah wakil pemerintah pusat di daerah. Itulah sebabnya orang mengatakan kalau Anies jadi kepala daerah, nanti dia jadi anak buahnya Menteri Dalam Negeri doang. Menteri Dalam Negeri bisa diperintahkan wakil presiden. Jadi secara tidak langsung Anies akan diperintah oleh Gibran Rakabuming Raka. Tetapi tidak semuanya betul, karena to some extent kepala daerah itu memiliki otonomi. Punya anggaran sendiri, walaupun anggaran itu harus mendapatkan persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri. Tapi ya tidak bisa sembarangan juga orang kementerian kemudian melakukan evaluasi. Karena kenapa? Ya lebih pandai Anies lah dan jajarannya ketimbang Kementerian Dalam Negeri. Kalau soal Jakarta, soal penyusunan APBD. Kalau mereka merombak-rombak, apa artinya yang namanya otonomi? Apalagi Jakarta tidak ada tingkat duanya. Tidak ada kabupaten kotanya. Jadi pure otonomi itu di tingkat provinsi. Ya, oke. Kembali kepada alasan-alasan yang positif dan negatif. Ya, alasan positifnya apa ya? saya rasanya agak gimana ya kalau mengatakan bahwa partai politik ingin mensejahterakan rakyat, karena itu kami mengusulkan si X, si Y dan lain sebagainya karena kami ingin melihat daerah tersebut maju dan lain sebagainya. Saya kira itu bullshit ya. Barangkali bullshit juga sebenarnya. Saya ingin mengulas ya, kenapa partai politik itu mau mencalonkan calon gubernur, bupati atau wali kota. Bahkan mereka berlomba-lomba untuk mencalonkan seseorang, baik dari kadernya sendiri ya, anggota partainya maupun dari partai lain. Ini menarik ya pastinya. Saya kadang-kadang skeptis. Kalau tidak untuk KKN mungkin nggak ada alasan lain ya. Kok untuk KKN? Ya sederhana. Kalau di DKI atau di tempat lain misalnya, apa sih yang diharapkan ketika kita mendukung seseorang misalnya? Kalau Pilpres jelas kekuasaannya begitu lebar. Ada 34 menteri yang mau ditambah. Ada sejumlah BUMN yang besar-besar yang gajinya 1 miliar per bulan kalau tantiemnya dihitung pro rata per bulan. Ada macam-macam jabatan, sekjen, dirjen dan lain sebagainya yang dulu dimulai dengan Jokowi dengan kata-kata atau dengan tagline lelang terbuka dan lain sebagainya yang memungkinkan non-ASN menjadi eselon 1. Banyak. Sehingga orang mau semua ikut dalam gerbong tersebut. Mau penumpang ke 120 nggak ada masalah karena memungkinkan. Tapi kalau kepala daerah, jabatan apa yang diharapkan? Tidak ada kabinet, ya, cuma gubernurnya, kemudian wakil gubernurnya, selesai, that's all. Sekda. Padahal tidak bisa sembarangan mengganti, termasuk mengganti ASN, ya. Atau mungkin mereka punya orang, punya gubernur, punya wakil gubernur. Ya kalau gubernur dan wakil gubernurnya bisa diajak KKN. Kalau tidak bagaimana? Jadi sobat daerah sekalian, ada hal yang tidak kompatibel ya. Yaitu kok pencalonan kepala daerah, pencalonan presiden itu dikaitkan dengan partai politik. Padahal kita sistem pemerintahan presidensil bukan parlementer. Apalagi ketika kita bicara mengenai kepala daerah. Orang pusat mengatakan
bahwa yang namanya DPRD itu bagian dari pemerintah pusat, pemerintahan daerah itu bagian dari pemerintah pusat. Dan pemerintah pusat itu adalah eksekutif, presiden. Jadi presiden itu membawahi baik DPRD maupun kepala daerah secara hierarkis. Dan jangan lupa bahwa gubernur adalah wakil pemerintah pusat di daerah. Itulah sebabnya orang mengatakan kalau Anies jadi kepala daerah, nanti dia jadi anak buahnya Menteri Dalam Negeri doang. Menteri Dalam Negeri bisa diperintahkan wakil presiden. Jadi secara tidak langsung Anies akan diperintah oleh Gibran Rakabuming Raka. Tetapi tidak semuanya betul, karena to some extent kepala daerah itu memiliki otonomi. Punya anggaran sendiri, walaupun anggaran itu harus mendapatkan persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri. Tapi ya tidak bisa sembarangan juga orang kementerian kemudian melakukan evaluasi. Karena kenapa? Ya lebih pandai Anies lah dan jajarannya ketimbang Kementerian Dalam Negeri. Kalau soal Jakarta, soal penyusunan APBD. Kalau mereka merombak-rombak, apa artinya yang namanya otonomi? Apalagi Jakarta tidak ada tingkat duanya. Tidak ada kabupaten kotanya. Jadi pure otonomi itu di tingkat provinsi. Ya, oke. Kembali kepada alasan-alasan yang positif dan negatif. Ya, alasan positifnya apa ya? saya rasanya agak gimana ya kalau mengatakan bahwa partai politik ingin mensejahterakan rakyat, karena itu kami mengusulkan si X, si Y dan lain sebagainya karena kami ingin melihat daerah tersebut maju dan lain sebagainya. Saya kira itu bullshit ya. Barangkali bullshit juga sebenarnya. Yang ada adalah ya tetap saja kepentingan. Ya hanya memang ya kepentingannya itu yang kemudian harus kita negosiasikan. Oke, karena itu kepentingan pragmatisnya satu menurut saya ya. Kalau kita kaitkan dengan pileg dan pilpres, maka kepentingan pragmatisnya adalah untuk menjadi frontliner, campaigner ketika nanti akan ada pileg atau pilpres. Let's say kalau misalnya Anies dimajukan sebagai capres ya kan oleh PKS, dimajukan sebagai gubernur oleh PKS, maka PKS berharap Anies akan menjadi PKS campaigner dalam pileg 2029. Masuk akal kan? Atau paling tidak kalaupun Anies tidak melakukan kampanye tersebut karena dia bukan orang partai politik, paling tidak jaringannya akan bekerja untuk PKS. Dan long with, bisa jalan bersama. Itu satu. Makanya dalam konteks ini saya mengatakan sobat era sekalian, barangkali yang namanya Golkar tidak tertarik dia untuk memasukkan atau mendorong Ridwan Kamil di Jakarta. Karena buat apa? Orang Jawa Barat jauh lebih powerful untuk Golkar di 2029. Toh kalau Golkar mencalonkan Ridwan Kamil di Jakarta, bisa-bisa kemudian dia kehilangan pos di Jawa Barat yang kelihatannya mudah untuk dimenangkan. Beda kalau Ridwan Kamil di Jakarta, bayangkan Bobotoh akan berhadapan dengan Jack Mania, padahal ini adalah musuh bebuyutan ya. Ingat Ridwan Kamil itu kental sekali Sunda dan Jawa Baratnya, very kental, sehingga dia tidak terlihat sebagai orang yang kosmopolitan kalau sudah ngomong dengan logat Sundanya itu. Ya, kalau Anies kan justru sebaliknya, tidak terlihat Jawanya padahal dia besar di Jawa, tidak terlihat Kuningannya padahal dia lahir di Kuningan atau Sunda. Jadi kosmopolitanismenya agak berbeda. Jadi kepentingan pertama adalah kepentingan elektoral, baik pileg maupun pilpres. Itu satu kepentingan yang ya so-so lah, tidak terlalu idealis tapi tidak juga terlalu pragmatis. Kepentingan berikutnya adalah kepentingan KKN, proyek, kepentingan jabatan. Apalagi jangan lupa KKN itu kolusi dan nepotisme. Ya kan? Dengan punya
teman gubernur, teman bupati, teman wali kota, ya mudah-mudahan urusan selesai, urusan beres. Apalagi di negeri yang birokrasinya brengsek seperti ini, di mana segala urusan susah sekali kita bisa dibenarkan. Dulu saya pernah mengurus IMB ya Pak. Ya, tapi long time ago sebelum Anies Baswedan ya, long time ago. Saya tidak mau menyebutkan masanya. Ternyata dipersulit. Lalu saya mengadulah kepada anggota DPD, Dewan Perwakilan Daerah yang merupakan wakil saya. Dia bilang apa? Oh iya Pak, memang yang namanya IMB itu memang lahan katanya untuk setoran. Allahu Akbar. Coba bayangkan nih, gimana penduduk mau aman damai kalau begitu caranya ya, diperesin oleh pemerintahnya sendiri ya. Jadi ada soal-soal seperti itu yang sebenarnya memprihatinkan ya, harusnya tidak ada, tapi ya selalu ada hal-hal seperti itu. Berikutnya lagi misalnya kalau kita punya teman gubernur, perizinan jadi gampang. Ya, kalau ada masalah-masalah jadi gampang ya. Dan ini akhirnya kan pelayanan itu sifatnya akhirnya sangat personal, bukan institusional. Pelayanan itu kan harusnya institusional, tidak memandang siapa, tetapi ya harus dilayani siapapun. Tapi tidak terjadi demikian. Nah, misalnya partai-partai ini berhitung menang dan kalah. Kalau ada teman presiden, teman menteri, teman ini, teman itu, kira-kira gimana? Terutama misalnya yang paling lucunya kalau saya lihat yang namanya fit and proper test Kapolri misalnya. Nggak ada tuh fraksi-fraksi di DPR menolak. Ya kan? Menolak si X kalau yang diajukan sebagai calon Kapolri. Saya juga heran kenapa nggak pernah ditolak. Padahal kalau kita bicara mengenai aparat penegak hukum masih masalah tuh, ya kan? Lihat aja profiling kekayaan para penegak hukum kita misalnya. Apa sesuai dengan gaji dan pendapatan. Tapi nggak pernah ditolak. Ya kan, dulu pernah waktu saga, kisah mengenai rekening-rekening gendut dan lain sebagainya dulu. Wah, anggota DPR ngomong sama saya, kita tolak ini rekening gendut juga. Wah, bagus tak bilang. Karena saya pada dasarnya kan senang dengan hal yang pokoknya siapapun mau teman, kalau dia korupsi ya sikat. Tapi kalau tidak korupsi ya jangan dimain-mainkan, jangan dibuat-buat ya. Apalagi ada korupsi yang lebih gede tapi yang kecil didahulukan misalnya. Dan itu kasat mata. Tapi intinya adalah ya korupsi is korupsi. Boleh saya bilang wah ternyata nggak ada. Tidak ada ceritanya yang begitu-begitu ternyata ya. Ternyata tidak ada yang seperti itu. Nah ini yang menurut saya dan akhirnya kita kena prank aja ya. Tiba-tiba begitu dimajukan semua setuju ya. Jadi kalau saya hanya memandang sinikal ya, pragmatisme partai politik. Jadi tidak heran orang seperti Panji nggak mau dia masuk partai politik karena mau masuk kemana partai politik? Semua partai politik sangat pragmatis. Jadi pragmatis, mengejar jabatan. Ada nggak ya tokoh-tokoh partai politik itu mencalonkan itu berpikir tentang kesejahteraan dan kemuliaan rakyat Jakarta? Ada nggak? Kalau kita pakai persentase berapa persen dia mikir demikian? Roomnya itu berapa persen? Ya itu ya begitulah. Mau diapain lagi coba ya? Itu yang terjadi ya. Reflektif seperti ini ya jadi ya sama juga penonton. Kalau refleksi seperti ini nggak banyak yang nontonnya ya. Maunya yang wah bombastis, yang wah si X menang, si Y menang. Karena kadang-kadang juga kita pertanyakan, kita mendukung itu karena kita ingin apa? Karena kita ingin kebahagiaan, karena ingin kita apa ya? Kalau seorang relawan sudah berhitung, wah ini agak berat ini. Tetapi nggak bisa juga disuruh relawan tapi mengeluarkan uang sendiri, itu nggak masuk akal namanya. Kalau relawan itu ya paling tidak dia keluar tenaga ya dan tidak berharap apa-apa. Tapi sudah tidak boleh berharap apa-apa disuruh keluar uang sendiri ya itu nggak masuk akal namanya ya. Apalagi resourcesnya terbatas. Jadi semua itu harus seimbang ya.
sobat era sekalian. Jadi karena itu kepentingan itu saya lihat ya sederhana. Ya kita lihat saja DKI ini kan perizinan di mana-mana. Ya, kalau Anda tidak punya privilege tertentu, mungkin Anda tidak bisa bikin gedung yang tingginya minta ampun, ya kan? Tapi karena Anda punya privilege, punya hubungan baik, punya koneksi dan lain sebagainya, maka bisa ngomong. Yang paling penting Anda bisa ngomong dengan gubernur, bupati, wali kota itu soalnya. Apalagi gubernur, bupati, wali kotanya orang bermasalah misalnya, wah tambah. Orang bermasalah lebih gampang diajak cincai, beda sama orang yang lurus. Nah, makanya ketika misalnya ya ada isu atau gosip bahwa di kepemimpinan Anies susah dapat proyek misalnya dan lain sebagainya, nggak dapat proyek ini, proyek itu dan lain sebagainya, termasuk ini mohon maaf ya, ada yang mengeluh misalnya mau dapat proyek susu misalnya. Loh, saya mikir loh kok bisa begini? Mendukung untuk mendapatkan proyek susu itu. Ini kan KKN itu namanya, korupsi namanya. Kalau dua-duanya ketahuan bisa di KPK kan. Dan yang ngomong ini adalah orang yang kemudian mendapat jabatan tinggi. Kenapa? Dulu kita dukung, tapi setelah kita menang dan lain sebagainya, kok kita apa ya? Cuman kita minta proyek susu aja nggak boleh. Loh, gimana? Ya aduh, ya itulah makanya berpolitik itu ya jangan pakai uang harusnya. Ya cukuplah dengan apa yang kita punyai. Tapi ya susah ya. Karena yang namanya keserakan itu kan tidak terbatas. Pertama Anda bilang ini adalah ongkos politik. Oke ya kan. Lama-lama Anda bilang bukan lagi ongkos politik. Saya pengen hidup mewah. Saya pengen hidup enak. Enak seenak-enaknya. Penerbangan kelas 1 dan lain sebagainya. Jadi berat. Itu saja sobat sekalian sekedar sebagai sebuah refleksi ya. Tapi itu kan skeptisisme saya. Mudah-mudahan masih ada partai politik dan masih ada calon yang betul-betul berpikir untuk rakyat ketika mau maju sebagai calon. Masih ada partai yang berpikir untuk rakyat ketika mengusulkan seseorang sebagai calon. Bukan untuk kepentingan partainya. Mudah-mudahan. Karena kalau harapan saya persentasenya 100% nggak mungkin. Minimal roomnya ada dalam persentase 100% tersebut. Ya. Oke, kita bacakan komentar saudara sekalian ya. Undang Dr. Taufik Bang yang menjadi wali kota Solo, yang mau jadi wali kota Solo. Is it? Kemarin ya. Sudah saya undang ya. Dia mau jadi wali kota Solo, tapi masalahnya dapat apa enggak ya. Kemudian lumayan untung juga jadi kepala daerah, bisa dapat tunjangan dan bonus ratusan juta per bulan. Laki hakim aja jadi wakil, Luki hakim aja jadi wakil, banyak nganggur dapat uang makan ratusan juta tiap bulan. Kok menyebut nama ya? Palu Gada, I love you. Saya sangat setuju apa kata M. Iqbal. Kalau Anies niatnya nyagup untuk Pilpres 2029, pastinya dia akan termotivasi untuk kerja keras dan harus buat yang terbaik untuk rakyat Jakarta. Kalau RH setuju, M. Iqbal atau Sudirman? Kalau saya sih nggak ada masalah ya. Sebenarnya begini, kalau pemikiran idealisnya, saya berharap Anies menjadi pemimpin perubahan dan tidak nyagup, ya. Tetapi itu pikiran yang sangat idealistik. Saya tahu nggak banyak orang yang tahan, apalagi orang dengan gerbong besar seperti Anies. Dia perlu untuk memegang kekuasaan, memegang anggaran, dan jangan lupa kekuasaan dan anggaran di DKI itu tidak kecil, gede. Ya kan? Kalau cuma sekedar coverage-nya juga besar. Bahkan coverage-nya lebih gede dibandingkan coverage wakil presiden. Coba kita head to head, mana lebih banyak di cover, wakil presiden atau gubernur DKI? Gubernur DKI. Besok juga bisa begitu. Gibran akan tenggelam dengan Anies kalau Anies menjadi Gibran. Coba menarik apa untuk diinikan? Akhirnya terjadi mobilisasi ya, tidak natural.